Halo. Selagi aku nunggu proses untuk edit video ini, untuk video yang bakalan aku upload mungkin 2 atau 3 hari lagi kalau udah selesai, aku mau ngomongin tentang buku yang sedang aku baca. Aku pada akhirnya setelah perjuangan panjang untuk baca yang Chronopolis itu yang memakan waktu yang cukup lama, akhirnya aku baca buku yang lain. Dan ini aku mulai bacanya itu sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Itu padahal aku pinjamnya udah semingguan, hampir seminggu, 5 harian, sekitar 5 hari baru aku bisa memulai untuk baca ini karena aku sedang berusaha keras untuk menyelesaikan Chronopolis. Sedih gak sih? Terus buku ini adalah buku ini judulnya Dari Hari ke Hari dari Bapak Mahbub Junaidi. Buku ini udah lumayan tua ya. Ya bukannya buku yang ini, maksudnya terbitan pertamanya itu sekitar tahun 1975. Terus ceritanya itu ini sebenarnya adalah semi autobiografi dari sang penulis. Sang penulis ini adalah seorang tokoh agama dan tokoh sastrawan juga, if I'm not mistaken. Terus ketika menulis cerita ini, dia ini menuliskan ceritanya tentang masa kecilnya ketika dia tinggal di Solo di masa tahun 1946 sampai 1950-an kalau nggak salah. Itu kan berarti di zaman Indonesia baru aja merdeka. Terus novel ini menceritakan seorang anak kecil yang dia penyebutannya aku karena emang si penulis sendiri inilah si aku. Ya meskipun nggak benar-benar nyata tapi semi autobiografi, ngerti nggak sih? Cerita nyata si penulis tapi masih ada dibumbuin sedikit-sedikit lah. Nah itu si aku ini di awal cerita dia itu bersama keluarganya. Kan si aku ini pada awalnya dia adalah orang Jakarta, tinggal di Jakarta bersama keluarganya, ayah, ibu, dan adik-adiknya. Terus ketika masa agresi militer kalau nggak salah, ya nggak sih, pada awal masa pemerintahan Indonesia tahun 1946 kan ada semacam agresi militer Belanda satu. Kan ketika itu kan Belanda belum mengakui Indonesia sebagai sebuah negara, padahal kan udah ada proklamasi kayak gitu kan. Nah karena di Indonesia sedang bergejolak seperti itu, terus pemerintah Belanda melakukan perjanjian Linggarjati kalau nggak salah, ya Linggarjati. Terus habis itu Belanda melanggar perjanjian itu terus menyerang Indonesia. Akhirnya mau nggak mau mereka sekeluarga itu pindah ke daerah Solo karena waktu itu kan pemerintahan Indonesia itu pusatnya kan dipindah ke Jogja nggak sih? Iya, ke Jogja lah, nggak di Jakarta lagi. Terus karena bapaknya ini adalah seorang pegawai pemerintah, maka dia itu mau nggak mau pindahlah sama keluarganya ke Solo karena emang kantornya adalah di sekitar Solo dan Jogja kayak gitu. Terus dia ini, si aku ini, dia ini pada waktu itu berusia sekitar 11 atau 12 tahun. SD lah, tapi dia waktu itu masih kelas 4 SD. Padahal kan kalau anak sekarang kan umur-umur segitu biasanya kan antara kelas 6 SD atau kelas 1 SMP nggak sih? Nah, kenapa seperti itu? Karena dia di masa sekolahnya ini sering berganti-ganti. Iya nggak sih? Kan pada awalnya itu ketika dia mulai lahir kan masa itu masih di pendudukan Belanda. Terus habis itu diganti ke kependudukan Jepang. Terus setelah kependudukan Jepang sekitar 3 tahun setengah nggak sih? Iya kan? Nah habis itu Indonesia merdeka. Tapi habis Indonesia merdeka ada agresi militer Belanda. Nah karena secara politik berganti-ganti yang memimpin, maka sekolahnya pun juga otomatis kan terpengaruh kan. Pada awalnya kan pendidikannya berdasarkan pendidikan Belanda, terus habis itu berubah ke pendidikan Jepang, terus habis itu berubah lagi ke pendidikan Indonesia, terus habis itu berubah lagi. Tapi dia ini kayak anak kecil pada umumnya lah. Dia itu suka atas situasi itu karena dia ada kesempatan lebih untuk mendapatkan libur. Karena ketika masa peralihan itu pastinya kan ada masa-masa libur yang dia itu nggak perlu masuk sekolah, dan dia itu cukup bersyukur karena dia bisa bermain-main bersama temannya. Ngerti nggak sih, novel ini tuh kayak melihat masa pergolakan, masa pendudukan, masa
perjuangan sampai kemerdekaan sampai revolusi itu dari mata seorang anak kecil. Jadi meskipun sulitnya kondisi, meskipun keadaan tidak jelas, ada peperangan di mana-mana, dia itu melihatnya itu sebagai sesuatu yang malah cenderung mengasyikkan, malah cenderung membuat dia itu penasaran. Dia itu sering berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan orang-orang sekitar untuk mengetahui keadaan kondisi daerah sekitar, atau mungkin waktu itu ada penyerangan antar tentara, pada tentara Indonesia sendiri pun, bukan tentara sih, orang Indonesia sendiri pun itu bisa menyerang orang Indonesia lainnya. Jadi ada dua kubu kan waktu itu, ada kubu Republik Indonesia Serikat atau gimana, sama ada kubu lain lah pokoknya. Terus dia itu bukannya merasa ketakutan, padahal dia melihat sendiri ketika dia ada di stasiun untuk menjemput ayahnya, itu tiba-tiba ada tentara yang datang terus menembak, terus ada ledakan. Terus dia itu pada waktu itu emang sembunyi, tahu lah kalau dalam kondisi itu kan menakutkan, tapi dia itu habis itu bukannya ketakutan seperti apa, tapi malah penasaran, itu sebenarnya orang-orang dari mana sih yang menyerang, itu siapa sih, menyerang siapa sih, apa yang diserang, kenapa, kayak gitu. Dia itu lebih cenderung penasaran. Terus ada juga waktu-waktu dia itu ketika masa peperangan, masa itu dia itu kan sekolah. Nah sekolahnya itu udah masuk kelas 6 SD lah waktu itu ceritanya, udah lumayan lama kan dia pindah ke Solo. Dia itu aku terharunya adalah dalam kondisi yang benar-benar kacau balau seperti itu kan, keluarganya lumayan cukup kekurangan lah dalam hal ekonomi. Ya iyalah, dalam semua orang Indonesia pada saat itu hampir semua itu kan pasti kesulitan dalam hal ekonomi. Jadi mereka itu makannya itu dari bubur. Jadi ingat novel yang lainnya makan bubur kan, tapi karena dia itu lagi ujian kelulusan SD, ibunya itu ikut tegang, terus ikut merasa prihatin sama anaknya yang sedang ujian, padahal anaknya ujian di sekolah itu, dia itu merasa gampang banget tapi ibunya itu yang kayak merasa tegang, sampai ibunya bilang waktu anaknya pulang ini, ibunya bilang, kamu yang ujian tapi aku yang merasa gugup, kayak gitu. Terus habis itu sama ibunya itu malah ketika dia pulang sama ibunya itu dikasih makanan yang enak, ada mie bihun sama nasi, padahal orang lain di keluarganya itu nggak ada yang makan nasi, semuanya makan bubur dan sayur kayak gitu. Aku bacanya lumayan asik, lumayan menyenangkan, banyak tanda-tanda yang aku kasih kayak gini, banyak banget nggak sih. Ini di yang warna kuning ini aku menandai sikapnya dia, pemikirannya dia dari versi anak-anak itu seperti apa, dalam kondisi yang carut marut kayak gitu seperti apa. Kadang dia itu seneng karena nggak usah masuk sekolah, atau dia itu merasa dia itu banyak lah. Oh ya, ada juga temannya bapak temannya itu yang dia itu ditangkap karena dianggap sebagai pemberontak pemerintah. Terus habis itu malah dia ini ngajak bercanda temannya kalau ternyata si ayahnya ini dia itu memberontak dan ingin menculik Sultan Syahrir atau gimana kayak gitu. Dia dan teman-temannya ini nggak terlalu menganggap serius kondisi ketika peperangan seperti itu. Asik sih. Jadi kayak kita baca novel ini tuh kayak baca sejarah, karena emang ceritanya ini mengikuti sejarah, kayaknya beneran sih, ya nggak sih, kan ini autobiografi, mengikuti sejarah di masa-masa agresi militer itu, tapi tidak dalam kondisi tegang, pikiran tegang. Kenapa? Karena kita melihatnya itu dari perspektif anak kecil. Emang per situasinya itu ada kayak mulai Belanda datang itu seperti apa, terus habis itu nanti ketika Indonesia mulai menang itu seperti apa, terus nanti akhirnya dia bisa kembali ke Jakarta, terus pemerintahan Indonesia kembali ke Jakarta itu seperti apa. Kita tuh bisa tahu sejarahnya secara runtut.
cuman tidak membuat kita ketakutan. Ini kayak baca sejarah tapi dari versi lightnya, versi ringannya, dan versi ada humor-humor anak kecilnya kayak gitu. Jadi aku suka. Aku mau baca ini lagi. Mungkin semoga besok udah selesai, terus habis itu aku bisa baca novel yang berikutnya. Yang berikutnya itu aku baca Elegi Renjana dari siapa ya? Aku lupa namanya. Pokoknya judulnya Elegi Renjana. Aku tulis di sini. Apa nggak usah? Soalnya kan aku bakalan masukin di satu video yang sama kayaknya. Itu aku baca reviewnya di Ipusnas itu bagus dan ratingnya juga bagus, sekitar 3,9 kalau nggak salah. Jadi aku merasa sayang banget kalau aku nggak bisa menyelesaikan yang Elegi Rencana, karena waktu aku cari-cari di Ipusnas itu nggak ketemu. Jadi emang aku harus menyelesaikan baca buku fisiknya, nggak baca buku di Ipusnas. Semoga bisa sih, karena emang waktunya udah tinggal berapa hari lagi nih. Kemarin aku udah perpanjang ya, jadi udah kemakan waktu sekitar sehari, tinggal sekitar 6 hari, nggak ada 6 hari, 5 harian. Semoga bisa selesai. Oh ya, aku lupa, aku mau nunjukin ke kalian itu tulisannya menurutku itu bagus. Dia ini kan sekolah itu waktu itu kelas 6 SD, karena kan udah menghadapi ujian. Terus kan biasa, kalian inget gak sih biasanya kalau waktu sekolah dulu itu disuruh sama guru itu untuk mengarang bebas ketika akhir-akhir sekolah. Biasanya kalau enggak kelas 6, kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA itu biasanya sama guru disuruh untuk mengarang tentang cita-cita. Nah, ketika itu dia itu kan dia itu disuruh sama gurunya itu untuk menuliskan tentang cita-citanya itu pengen jadi apa. Nah, dia itu saking polosnya, bukan polos sih, kreatif gitu loh. Biasanya kan kita kalau disuruh menuliskan tentang cita-cita itu nulisnya adalah cita-citaku pengen jadi dokter karena gini, atau pengen jadi guru, atau pengen jadi pilot. Ya biasalah anak SD itu seperti apa ya kan. Nah, tapi dia ini padahal dia waktu itu masih kelas 6 SD. Kelas 6 tapi harusnya mungkin umurnya sekitar 15 kayaknya. Iya enggak sih? Waktu itu kan kelas 12 itu kelas 12, umur 12 tahun itu dia masih kelas 4 SD. Sekitar segitulah. Nah, ketika dia disuruh sama gurunya untuk nulis tentang cita-citanya gitu, malah nulis kayak gini. Cita-citaku banyak, sehingga apabila dipikir sungguh-sungguh bisa bingung sendiri. Apalagi jika ditambah cita-cita ayahku dan cita-cita ibuku terhadapku yang berbeda-beda, baik sesama mereka maupun dengan cita-citaku yang sudah saling bertentangan satu sama lain. Padahal, jika cita-cita itu terlalu banyak, namanya sudah bukan cita-cita lagi, dan akibatnya tujuan yang murni dari karang mengarang ini tidak akan tercapai. Paham gak sih? Menurutku dia ini bilang cita-citanya itu banyak, terus cita-cita dari orang tuanya untuk dia, mungkin orang tuanya pengen dia jadi pegawai lah, atau mungkin jadi apalah gitu kan, jadi gubernur kek, jadi guru kek, jadi bankir kek. Itu malah membuat cita-citanya itu menjadi tambah banyak lagi. Terus karena cita-citanya yang belum menentu seperti itu, akhirnya dia mau menulis tentang karangan tentang cita-cita itu jadi bingung. Jadi tujuan mengarang untuk menulis cita-cita itu jadi kayak tidak tersampaikan, ya kan? Terus habis itu dia lanjut kayak gini. Tetapi berhubung maksud karang mengarang ini tak lain daripada menyusun kalimat-kalimat yang enak dibaca, artinya tidak usah persis-persis betul, maka soalnya bisa lebih sederhana. Sepanjang cita-cita itu tidak berhasrat jadi pencuri atau sebangsanya, tidaklah ada cacat celanya. Jadi guru misalnya, termasuk cita-cita yang terpuji, walaupun orang tidak bisa jadi kaya karenanya. Bahkan ku dengar tak sedikit yang kena TBC. Ngerti kan, pada masa itu guru itu kayak, meskipun mereka adalah pegawai pemerintah nggak sih waktu itu, tapi penghasilannya itu benar-benar kecil yang hampir nggak bisa mencukupi kebutuhan dasar hariannya. Ayahku gelagatnya berkeinginan supaya aku jadi pegawai negeri. Kuakui pekerjaan ini paling tenang di dunia. Kita tahu pasti berapa penghasilan, berapa yang bisa dimakan, dan kalau terpaksa mengutang kapan bisa membayarnya.
Lebih dari itu, kita pun bisa menghitung jauh-jauh hari, kapan pensiun dan apa yang patut dilakukan apabila saat itu sudah sampai. Bahkan, andai kata kita meninggal dunia dalam masa jabatan, kita bisa menduga di mana kita dikubur, siapa yang berpidato di atas makam, berhubung dunia pegawai negeri memiliki peraturan yang sudah disusun rapi, termasuk menyangkut soal darurat seperti itu. Terus dia nulis lagi beberapa paragraf lagi ya, udah, maksudnya pada intinya adalah dia juga bingung cita-citanya itu apa, pokoknya jadi orang baik lah. Terus habis itu dia di luar itu dia itu kayak mikir sebenarnya cita-citanya itu pengen jadi tentara. Hah? Tentara? Iya. Mana sih? Dia itu sebenarnya cita-citanya pada masa itu pengen jadi tentara, karena dia itu melihat ada tentara-tentara yang datang dari kota-kota lain ke Solo. Kan tentara-tentara Indonesia itu kayak di militer, tentara Indonesia itu dipindahkan ke daerah-daerah kekuasaan Indonesia, karena sebagian besar wilayah Indonesia yang lain itu udah dikuasai sama Belanda. Jadi tentara yang mendukung tentara Indonesia itu dipindahkan terutama ke daerah-daerah seperti Solo dan Jogja, karena kan di situ adalah daerah pemerintahan pusatnya Indonesia, Republik Indonesia Serikat pada masa itu. Terus dia itu ngelihat kalau tentara-tentara yang berdatangan ke daerah Solo, ke daerah tempat tinggalnya itu jadi pusat perhatian tiba-tiba dari masyarakat. Jadi dia pengen apa ya, jadi karena tentara-tentara itu jadi pusat perhatian dari orang-orang, dia itu terinspirasi untuk menjadi tentara. Terkhusus adalah tentara yang jadi perhatian seperti itu. Tentara apa sih? Tentara pengungsi yang mengungsi ke daerah Solo kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin selamanya tentara itu jadi tentara pengungsi dan jadi pusat perhatian kan, itu makanya dia itu bingung sebenarnya dia itu cita-citanya pengen jadi apa. Terus habis itu gurunya itu nggak memilih karangannya dia sebagai karangan yang terbaik, karena bagi dia tujuan dari karangan ya untuk mengarang cita-cita itu tidak dipenuhi sama si anak ini, kayak gitu sih. Sampai gurunya bilang gini, oh ya, gurunya kan ketika menilai karangannya dia itu kan menyampaikannya ke anak-anak di kelas kan. Dia bilang gini, karangan ini mengenai cita-cita, tapi tidak jelas cita-cita apa. Banyak cita-cita sama saja dengan tidak punya cita-cita sama sekali. Padahal kamu harus punya cita-cita. Orang yang tak punya cita-cita seperti andong yang tiada berkuda. Cita-cita jadi pegawai kantor gadai lebih baik ketimbang tidak ada cita-cita. Pendek kata, anak ini bisa mengarang tentang rupa-rupa cita-cita, tapi tidak bisa punya cita-cita. Lucu banget. Ya iya kan, emang karangannya itu bagus banget, kayak punya maksud gitu loh. Nggak cuma asal ngarang cita-cita aku pengen jadi dokter karena aku pengen menyelamatkan banyak orang, pengen jadi orang kaya atau gimana kayak anak kecil pada umumnya. Tapi dia menulisnya itu sebegitu rincinya dan kritis menurutku sih. Nggak tahu emang dia waktu masih kecil itu pemikirannya sudah sekritis itu apa enggak, aku juga nggak tahu. Tapi menurutku kalau emang seperti itu, emang waktu dia sekolah pemikirannya sudah seperti itu, ya layak sih kalau Bapak Mahbub Junaidi ini bisa jadi sastrawan yang baik, karena emang dari kecil dia kayak udah menunjukkan bakatnya untuk menulis dan kritis. Udah. Ada lagi beberapa tulisan yang menarik menurutku, tapi kayaknya kalau aku masukkan di video ini bakalan panjang ya. Jadi kalau kalian cukup tertarik, silahkan baca, karena ini bacaan yang ringan tapi berbobot menurutku sih. Nanti aku bakalan selesaikan lagi, lanjutkan. Udah lebih dari setengah, insya Allah besok selesai kalau bisa aku kebut, kalau aku nggak ada kegiatan lain. Kayaknya sih aku besok harus ngerjain yang lain sih, tapi nggak tahu lah, semoga aku bisa menyelesaikan ini dan buku yang satunya lagi. Halo, sebenarnya aku nyalain ini itu karena aku baru dapat buku baru. Ini aku dikirimin sama temen yang waktu itu pernah ngirimin aku buku yang Keigo Higashino itu. Terus kemarin lusa kalau nggak salah, malam-malam, tengah malam jam 1 tiba-tiba dia itu chat bilang ada buku aku kirimin. Terus aku mau apa lagi? Ya aku tinggal bilang terima kasih lah, makasih loh. Dia tuh tahu banget kalau aku
tuh suka sama cerita-cerita thriller kan, thriller crime kayak gitu. Jadi dia selalu excited kalau nemu buku, terus dia itu mau ngirimin ke aku kayak gitu sih. Dia tuh sebenarnya juga suka baca buku. Enggak. Dia itu sebenarnya anak sastra juga. Dia tuh sastra Indonesia, aku sastra Inggris waktu kuliah. Terus dia itu suka banget koleksi buku, tapi nggak suka baca buku. Sedangkan aku suka banget baca buku, tapi aku nggak punya duit buat beli buku. Jadi biasanya kalau aku pengen buku, aku bilang ke dia, nanti dia yang beli kayak gitu sih. Ini aku belum tahu ceritanya tentang apa. Kayaknya buku ini udah agak lama nggak sih? Aku kayaknya juga udah sering lihat di Ipusnas ada kalau nggak salah. Ya nggak sih, ada lah, udah agak lama. Terus karena buku ini tentang kriminal kayak gitu, aku ya nggak bakalan nolak lah kalau sama temanku yang itu dikirimin. Aku beberapa hari ini tuh lagi males bikin konten, males banget. Jadi aku nggak bikin footage apapun, padahal sebenarnya di balik layar pun aku masih terus baca. Tapi gara-gara buku yang satu ini, karena dia barusan dateng, itu akhirnya aku nyalain kamera ini. Terus aku sekalian aja mau ngomongin tentang buku ini. Buku ini yang dari Mahbub Junaidi. Aku tinggal dikit lagi sih, tinggal berapa halaman ya? Nggak ada 100, paling 20 atau 30 halaman selesai dari untuk baca novel ini. Novel ini tuh menarik banget menurutku. Aku setelah baca ini jadi ngerasa, oh seperti ini ya kalau kita baca buku karya penulis Indonesia yang dia itu pintar, yang dia itu sastrawan, yang dia itu orang yang hebat menurutku. Aku baca ini tuh ngerasa tulisannya itu, diksinya, cara dia mengungkapkan atau menggambarkan suasana di masa perang, masa pendudukan Belanda, bukan pendudukan sih, masa agresi militer Belanda waktu itu tahun 1946 sampai 50-an kalau nggak salah. Itu tuh meskipun cukup menegangkan, tapi karena dari perspektifnya anak remaja, jadi nggak semenegangkan dan semenakutkan, seserius seperti kalau perspektifnya adalah orang dewasa. Terus cara penggambaran situasinya, lingkungannya itu, aku ngerasa tulisannya indah, enak, indah. Dibilang puitis juga enggak sih menurutku, tapi gimana ya, susah deh untuk diungkapkan kalau kalian nggak baca buku ini sendiri. Jadi aku rekomen banget untuk baca buku ini. Aku belum sampai selesai sih. Ini udah di bagian ketika si aku dulu itu kan dia mengungsi ke Solo selama masa tahun 1946 sampai 49-an kalau nggak salah, dari waktu SD kelas 4 sampai dia lulus SD. Terus dia kan waktu itu mulai masuk SMP kan. Tapi ketika awal mula masuk SMP itu ternyata ada ketegangan lagi antara Indonesia dengan Belanda, bahkan antara Indonesia sendiri itu juga dibagi menjadi dua kubu. Terus akhirnya mau nggak mau mereka itu membakar wilayah Solo. Kayak ngerti kan, bayanganku itu yang kayak Bandung lautan api, sebuah kota yang dibakar itu cuma di Bandung doang. Ternyata dalam cerita ini itu ternyata di Solo pun juga seperti itu. Daripada diduduki sama Belanda, terus akhirnya fasilitas umum itu dipakai sama Belanda untuk menyerang Indonesia, untuk menaklukkan Indonesia, lebih baik orang Indonesia itu, mereka itu membakar fasilitas, rumah, apapun milik mereka agar tidak bisa dimanfaatkan sama Belanda kayak gitu. Terus habis itu kan awalnya si aku dan keluarganya ini masih berusaha untuk bertahan di Solo meskipun dalam kondisi yang seperti itu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Terus sekolahnya juga dilanjutkan di Jakarta kayak gitu sih. Sampai situ belum selesai. Ini lucu coy, tapi kamu gak mungkin suka.
rambutku masih setengah basah jadi kayak bentuknya nggak jelas. Aku kemarin lusa itu udah selesai baca ini. Aku baca ini selesainya kemarin lusa kali ya. Terus aku kesan di akhir adalah wow, aku suka tulisan beliau, meskipun aku nggak terlalu kenal siapa beliau, kan kayak bukan sastrawan yang luar biasa terkenal kayak Sapardi Djoko Damono atau siapalah itu ya. Cuman aku ngerasa tulisannya bagus. Beliau itu bukan bener-bener sastrawan juga enggak sih, tapi beliau itu lebih ke tokoh jurnalis sama tokoh pemimpin NU. Sejauh yang aku tahu, sejauh yang aku ingat. Tapi aku ngerasa tulisannya itu bagus, diksinya bagus, terus cara menggambarkan suasana, cara menggambarkan setting tempatnya, waktunya itu bagus, dan itu ringan, nggak sampai yang berat menegangkan, enggak yang sampai diksinya bikin kita puyeng juga enggak, tapi tuh bagus dan enak dan ringan dan sederhana menurutku sih. Terus endingnya itu kan ceritanya kan emang dari si aku itu dari mulai pindah ke Solo, bukan pindah sih, mengungsi, lebih tepatnya mengungsi ke Solo. Terus habis itu dia pada akhirnya situasi Indonesia udah mulai lumayan membaik di tahun 1948 48 akhir ke 49 kalau nggak salah. Terus habis itu mereka itu kembali lagi ke Jakarta karena di Solo itu udah nggak ada pekerjaan lagi buat ayahnya, karena emang Solo kan habis dibakar itu kan. Terus ketika kembali ke Jakarta, kondisi Indonesia itu semakin membaik. Tapi ternyata meskipun kondisi Indonesia semakin membaik, tapi keluarganya itu dapat musibah, ibunya sakit sampai ibunya meninggal. Sedih sih, karena ibunya itu umurnya baru 34 tahun kalau nggak salah, kalau dalam cerita. Terus dia itu merasa heran karena orang semuda ibunya bisa meninggal, padahal ada orang lain lagi. Ini pikiran agak lucu sih sebenarnya. Ada orang lain semasa dia tinggal di Solo itu, ada orang tua namanya Pak Sapa gitu. Dia itu miskin banget sampai dia nggak punya rumah, dan dia tuh juga nggak punya keluarga. Ceritanya orang itu biasanya tinggal di pelatarannya langgar atau masjid. Terus katanya dia itu sering berdoa agar si bapak itu segera mati. Maksudnya bapaknya itu berdoa agar dirinya sendiri itu cepat mati, tapi ternyata sampai umur 90 tahun bahkan lebih itu dia masih tetap hidup. Sedangkan ibunya yang baru 34 tahun, yang punya keluarga, yang punya rumah, meskipun kondisi ekonomi memburuk saat itu, tapi kok ibunya yang meninggal, sedangkan bapak itu enggak meninggal sampai sekarang, sampai akhir. Terus ending cerita ini tuh enggak sampai gimana yang menegangkan atau yang benar-benar wah gitu. Endingnya itu berakhir ketika si aku itu sudah mulai memasuki masa dewasa awal lah, sekitar 16 atau 17 tahun, dan bapaknya bilang sekarang kamu bukan anak-anak lagi. Jadi ini cerita ini cuma kayak slice of life-nya si aku ini ketika dia itu masa remaja, ya sepanjang masa remajanya lah, karena masa anak-anaknya sama masa dewasanya tidak diceritakan, karena emang cuma slice of life kayak gitu ketika masa dia remaja dan masa agresi militer Belanda. Udah sih, aku suka tulisannya, jadi aku penasaran sama buku-buku beliau lainnya. Tapi kebanyakan sebenarnya beliau itu bukan menulis cerita fiksi sih, lebih ke fakta di lingkungan sekitarnya, karena kan emang jurnalis kan dasarnya. Jadi nanti cobalah kalau aku nemu tulisan beliau lainnya. Kayaknya kalau di Ipusnas ada, tapi kalau di Perpus Bung Karno aku tidak yakin ada. Terus aku kemarin itu aku udah mulai baca novel berikutnya yang judulnya Elegi Renjana. Aku belum tahu jelas ini ceritanya tentang apa, cuman kalau aku baca di Goodreads reviewnya lumayan bagus, karena ini ratingnya 3,92. Kalau yang ini kalau nggak salah 3,91, jadi nggak jauh beda lah. Meskipun lebih banyak yang nge-rate ini ya daripada buku yang satunya, karena emang
biasanya kan lebih populer yang buku-buku seperti ini katanya bagus, ada menceritakan tentang kisah cinta, persahabatan sama keluarga kayak gitu. Terus aku mulai baca kemarin sore hampir maghrib, waktu itu lagi nungguin kucingku yang belum pulang. Mungkin aku bakalan masukin videonya sebelum ini. Aku nungguin kucingku belum pulang dari pagi itu keluar kan, terus dia itu nyelip di genteng rumah tetangga tapi nggak mau turun, makanya aku tungguin sampai maghrib sambil baca. Aku baca ini tuh, ini masih pembukaan sih. Yang aku tahu sejauh ini ada 4 tokoh utama cewek dan 4 tokoh utama cowok. Mereka itu anak kuliahan lah, yang cowok-cowok ini mereka itu udah sampai semester akhir, sedangkan nih cewek-cewek ini masih semester pertengahan, semester nanggung. Terus ada yang saling jatuh cinta, ada juga yang cinta tapi dipendam karena takut menyakiti hati perasaan dari sahabatnya. Terus ada juga kisah keluarga mereka, ada yang cowok dan cewek ini bersaudara, si cowok kakaknya, terus cewek itu adiknya. Terus entah kenapa kayaknya semacam ada konflik di keluarganya, aku juga belum tahu jelas. Terus yang si tokoh utama yang paling awal banget muncul itu yang namanya Rasi itu cewek. Dia itu kayaknya juga punya masalah keluarga kayaknya. Terus dia itu suka sama salah satu orang di grup cowok itu, cuman dia tahu kalau sahabatnya itu juga suka sama cowok itu, tapi si cowok itu sebenarnya suka sama Rasi, tapi karena takut mengganggu persahabatan, akhirnya ya Rasi berusaha untuk menyimpan perasaannya sendiri kayak gitu, sejauh yang aku tahu. Jadi aku belum tahu banyak, masih jauh banget, gila. Ini masih kemarin sore sampai tadi pagi. Terus ini aku harus kebut bangetan karena di Ipusnas itu nggak ada. Jadi kalau umpamanya aku waktunya ngembalin ini tapi belum selesai, itu nanggung. Aku nggak tahu aku harus melanjutinnya gimana kalau sampai aku nggak selesai. Padahal aku harus ngembalinnya itu besok. Mungkin aku bakalan pending. Biasanya kan aku berangkat ke perpus itu kan pagi kan, karena emang aku lebih suka datang pagi, terus habis itu duduk dulu ketika suasananya masih tenang, masih nggak rame. Tapi karena aku bener-bener pengen menyelesaikan ini, mungkin aku pending sampai siangan, karena kan perpusnya itu kalau nggak salah tutup jam 4 kan, atau jam 5 lupa. Jadi mungkin aku bakalan balikin sekitar jam 1 atau jam 2 gitulah sebelum perpusnya tutup. Semoga bisa. Kenapa ada potongan kuenya? Cookies. Oke, ini 11 tepat. Udah jam 11 lebih 11 menit siang. Dan aku bener-bener ngebut untuk menyelesaikan ini, karena kemarin itu aku sampai malam itu kalau nggak salah kurang sekitar 150-an halaman. Masih banyak, lumayan banyak. Terus karena aku harus ngembalin hari ini dan perpus tutupnya itu sekitar jam 3 atau jam 4, jadi aku harus bener-bener selesai. Akhirnya selesai. Aku baca itu sekitar 3 hari, nggak sampai sih. Hitungannya itu 2 hari.
kan aku mulai dari kemarin lusa sore, terus ini hari apa ini lupa, siang lah pokoknya ya, 2 hari 3 harian lah aku baca ini tuh. Ini adalah bacaan yang cukup ringan ya, seperti bacaan populer romance biasanya, yang ya ngerti lah isinya romance kayak apa, kayak gitulah. Karena kan emang belakangan, enggak sih, sebelum ini kan aku baca, dibilang bacaan berat juga enggak, yang dari hari ke hari itu bukan bacaan berat, cuman dari hari ke hari itu butuh lebih pemahaman lagi, butuh pelan-pelan untuk membacanya kalau menurutku sih. Kalau untuk yang cerita-cerita romans seperti ini bisa lebih cepat diselesaikan karena emang seperti apa ya, mengalir seperti kehidupan manusia pada umumnya di usiaku. Ya gak sih, menurutku sih kalau cerita romans itu lebih gampang masuknya di otak. Terus setelah baca ini aku nggak bilang ini jelek, ini cukup enak untuk dinikmati, cukup banyak konfliknya. Tapi menurutku si tokoh utama si Rasi itu, dia itu terlalu drama gitu loh. Oke, dia orang yang baik, orang yang sempurna, orang yang cantik, orang yang berbakat, orang yang pintar dan bijak, dan itu masih dalam koridor, masih bisa aku terima. Bukan seseorang yang karakter yang benar-benar dibuat terlalu sempurna yang sampai too good to be true, yang biasanya di novel-novel juga enggak, masih ya dia masih ada kurangnya juga sebenarnya. Tapi sifatnya dia yang baik banget itu membuat dia itu jadi hidupnya drama yang dia bikin sendiri sepanjang novel ini. Meskipun nggak semuanya menceritakan tentang kisah cinta Rasi, cuman porsinya cukup banyak lah kisah cinta Rasi dengan Utara. Yang Rasi ini sebenarnya Rasi dan Utara itu, mereka itu sama-sama saling mencintai, dan itu mereka juga udah kelihatan jelas banget lah menurutku. Tapi karena dramanya si Rasi yang nggak mau membuat orang lain bersedih, yang dia itu ngalah sama kebahagiaan untuk orang lain, itu jadi berkepanjangan sampai di akhir. Terus pada akhirnya juga kayak belum tuntas aja, dia itu nggak tahu mau sama siapa, masih simpang siur. Sama siapa sih sebenarnya. Terus ada satu tokoh lagi namanya Ataya ini cowok, yang dia itu sahabatnya Utara, yang dia itu juga sahabatan sama Rasi. Pada awalnya aku ngerasa dia itu adalah cowok yang emang harusnya untuk Rasi. Kayak dia adalah orang yang selalu menjaga Rasi, selalu bisa membuat Rasi itu merasa lebih lega ketika Rasi itu cemburu sama Utara. Ketika Rasi itu ada masalah, ya yang nemenin ya Ataya ini, terus yang ngehibur ya Ataya ini. Jadi aku ngerasa emang harusnya dia sama Rasi sih. Terus aku juga ada feeling kalau Ataya ini sebenarnya juga punya perasaan ke Rasi, karena emang perlakuannya yang seistimewa itu ke Rasi. Tapi dalam ceritanya itu si Ataya ini punya gebetan, yang gebetannya itu juga sahabatnya Rasi. Bingung kan, karena emang saling tumpang tindih orang-orangnya ya kan. Mereka bersahabat 4 cowok 4 cewek, jadi ya agak ribet lah. Tapi emang dugaanku bener, tapi Rasi kayaknya menganggap dia sahabat. Nggak tahu, bingung, capek juga bacanya. Tapi lumayan sih, enak kok, nggak sampai yang menjengkelkan banget, nggak. Cuman emang dramanya banyak ya. Dramanya Rasi banyak ya hidupnya. Terus ada lagi yang aku ngerasa kan emang ada beberapa tokoh yang ada background keluarganya, yang latar belakang keluarganya itu membuat dia itu jadi jadi stres gitu kan. Kayak ada salah satu orang itu yang bapaknya itu memaksa dia untuk kuliah di jurusan teknik informasi, padahal dia itu pengen jadi musisi, pengen kuliah di jurusan musik lah. Tapi tuh kayak ya udah, itu cuma selingan singkat aja, kayak kurang dieksplor lagi. Terus ada juga yang ibunya itu mengekang hidupnya lah. Ya udah, itu cuma menurutku kalau itu emang dimunculkan kayak terlalu singkat
terlalu sedikit untuk memunculkannya, kayak ya udah gitu aja, cuma informasi fun fact, bukan fun fact, cuma informasi singkat aja, nggak ada penting-pentingnya dalam cerita, jadi kayak kurang dieksplor lagi, kurang dimasukkan lagi dalam cerita. Tapi kalau dimasukkan lagi mungkin akan lebih panjang lagi kali ya ceritanya. Udah lumayan lah, dibilang aku rekomen juga enggak, tapi kalau kalian suka sama cerita-cerita romans sih kayaknya bakalan suka sama cerita ini, karena emang aku bukan orang yang terlalu suka sama cerita romans. Jarang sih ada romans yang bener-bener aku suka. Udah, habis ini aku mau copotin ini. Lumayan banyak ya, warna-warni lagi. Mau copotin ini sama yang di novel dari hari ke hari, terus habis itu aku mau siap-siap untuk berangkat ke perpus. Mungkin sekitar jam 1-an aku ke perpus. Mau minum dulu, istirahat dulu, mau ganti baju dulu,